Jadi dari analis satker, jadi misalkan eh, tanah yang dimiliki oleh Aljer, tanah pemerintah yang paling bawah, NUP 6 misalkan. Nah, untuk mengkorelasikan bangunan yang tanahnya milik, itu dilakukan dari eh, NUP tanahnya, kode tanahnya. Jadi yang tanah dan bangunannya milik itu untuk menghubungkan antara tanah dan bangunannya itu dari NUP tanahnya. Tapi pada saat bangunan yang tanahnya tidak milik itu untuk mengkorelasikan, menghubungkan dari NUP bangunannya. Nah, saya contohkan dulu misalkan ada bangunan ABCD yang berdiri di atas tanah bangunan kantor pemerintah NUP 6 ini. Jadi masuk ke tanah, klik yang biar masuk ke master aset. Nah, terus ini kan NUP 6 ya, tanah NUP 6. Kalau pada saat diminta awal untuk sesi materi master aset tentunya kan udah diinfokan ya bahwa harus ada foto, harus ada dokumen yang diupload itu. Nah ini kebetulan belum ada, saya sekalian coba upload fotonya. Cara menambahkan foto dari tab foto lalu klik tambah, keterangannya ini tampak samping misalkan, tampak depan dulu. Terus pilih fotonya, mudah-mudahan saya punya gambar foto gedung. Nah inilah misalkan. Nah fotonya sudah, oh ini tanah sorry, nggak apa-apa bisa pakai ini juga ya. Jadi ini kan ada bidang tanahnya. Terus dokumennya misalkan adalah dokumen, ini dihitung koordinatnya dulu. Misalkan, saya nggak bisa ngarang kalau koordinat. Jadi buka mana map, ini dia map, ke Jambon, misalkan. Ini kan Kemenlu, misalkan gedung yang, posnya gimana sih? Oh ini. Nah ini ya, guys. Yang ini koordinatnya, terus provinsinya, kecamatan, Gambir apa Senen ya? Senen ya? Nah ini tambah bidang. Nanti apa namanya, dokumennya tinggal diupload. Intinya itu ya, untuk ini upload dokumennya dulu, terus fotonya, baru nanti bisa diteruskan untuk proses PSP. Nah, ini adalah bangunan yang di atas tanah milik. Jadi mau mengkorelasikan bangunan dan tanahnya itu ditambah dari tanah pada saat memang tanahnya milik, itu dari NUP tanahnya. Dari situ ada tab yang namanya bangunan. Kalau tadi di foto dan dokumen itu hanya untuk mengupload foto dan mengupload dokumennya ya. Jadi terlepas dari korelasi tanah dan bangunan ini ya, hanya saja saya sekalian melengkapi saja. Jadi pilih bangunan yang terdapat di atas tanah ini dulu. Nah dari sekian bangunan, nah kepemilikan bangunan pilih yang milik sendiri tentunya. Atau ada nanti pihak ketiga yang berdiri di atas tanah kita, misalkan. Barangkali ada gitu. Nah, dari daftar bangunan yang ada di sini, itu NUP bangunan mana dan NUP berapa yang terdapat di tanah ini, yang di atas tanah yang sedang kita buka. Karena di sini kan tanah bangunan kantor pemerintah, tentunya gedungnya juga kantor, bangunan gedung kantor permanen ya. Saya ambil NUP yang paling besar, misalkan NUP 9, mudah-mudahan belum ya. Terus selain bangunan gedung juga ada misalkan pos jaga. Nah, pos jaga jangan nomor satu, saya pilih yang besar-besar karena yang awal biasanya udah dipakai buat simulasi. Saya yang pilih NUP 10. Terus di situ ada bangunan gazebo juga misalkan.
Jadi ada 3 bangunan di atas tanah itu. Kita simpan, mudah-mudahan berhasil karena ini data simulasi. Ada catatan kah? Luas dasar bangunan wajib diisi. Nah ini, jadi misalkan tanah ini seluas, mana luasnya? 21.800. Maka pada saat ada bangunan di atasnya, total luas bangunan itu, total luas tanah yang digunakan bangunan itu tidak boleh melebihi angka 21.000 ini, totalnya ya. Misalkan tadi kan rencana kita ada, bukan rencana ya, misalkan pura-puranya ada 3 gedung di atasnya. Jadi total luas bidang dasar dari masing-masing 3 gedung tersebut itu tidak boleh lebih. Kan logikanya memang gitu ya. Nggak mungkin ada tanah seluas 21 meter persegi, 21.000 meter persegi itu di atas bangunan, di atas tanah tersebut ada bangunan yang luasnya lebih dari 21. Kira-kira ketangkap nggak ya? Saya mau melihat wajah-wajahnya dulu. Pak Sarjono, Ya, boleh siap. tanya, Oh, malam, silakan. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayak suaranya Sorry makin tadi, merdu aja nih Pak Alam. ah, harus karaoke nih. Oh iya itu dia. Pak Sarjono, Ya, kalau silakan. apa namanya, walaupun bangunannya misalnya 3 lantai, itu nggak dihitung ya luasan lantai 2, 3 gitu. Kan bisa lebih besar dari luas tanahnya, atau hanya lantai dasarnya aja. Nah, atau masih ada tambahan Pak Alam, silakan. Atau Itu aja sih. oke. Jadi misalkan yang tadi kita contohkan ada tanah seluas 21.000 dalam pembulatan ya, 21.800 kan tadi ya. Jadi yang dihitung dari 3 bangunan tersebut adalah luas tapaknya per masing-masing bangunan itu. Jadi gedung kantornya berapa luas tapaknya, jadi yang lantai satunya. Nah nanti setting setting masing-masing lantai kan ada yang dipilih sebagai lantai dasar atau lantai biasa gitu. Misalkan di bangunan kantor ada 12 lantai, maka yang nanti harus dipilih lantai dasar adalah yang lantai satunya gitu. Lantai yang napak sebagai tapak dari gedung itu. Sedangkan lantai 2 ke atas sebagai lantai yang biasa. Nah mungkin sambil perlu simulasikan kali ya. Berarti saya harus masuk ke gedung dulu. Si gedung, tadi kan saya pilih gedung kantor NUP 9 misalkan. Bangunan gedung kantor permanen, pertemuan ini. Taruh kantor permanen. Nah di atas. Nah ini kan tadi saya pilih yang NUP 9 ya, pura-puranya. Jadi si gedung tersebut harus ditambah lantainya dulu di sini. Selain harus diupload fotonya, diupload dokumennya. Kalau foto kan biasanya ya foto si gedung itu, terus nanti dokumennya standarnya adalah IMB kalau untuk standar nasional. Tapi kalau di perwakilan kan masing-masing negara beda dokumen. Nanti silakan apa bentuk dokumen di masing-masing negara. Ini yang jelas harus ini dulu. Nah, untuk bicara yang tadi, nyambung ke tadi, jadi harus disetting dulu nih, dari gedung tersebut ada berapa lantai. Ditambahkan dulu lantai 1, misalkan luasnya, yang lantai 1 berarti nantinya akan sebagai luas tapak si gedung itu, misalkan 100 meter. Nah ini bisa ditambahkan lantai dasar misalkan. Nah, karena ini lantai paling bawah atau lantai tapak gedungnya, maka harus dipilih lantai yang dasar karena nanti ini yang 100 meter ini yang diperhitungkan sebagai luas tapaknya yang nanti akan menghitung atau mengurangi luas tanahnya. Tadi luas tanahnya kan 21.000 ya, kalau cuma 100 meter kurang luas ya, biar 11.000. Nah, ini luas tapaknya. Simpan, tidak boleh lebih. Nah, ini kan jadi kadang ada yang nyangkut. Saya kembali, kenapa? Total luas lantai tidak boleh lebih dari luas bangunan. Sementara kenapa? Di sini saya luas tapaknya itu 11.000. Sementara luas bangunannya berapa? Bisa dilihat di sini. Luas bangunannya cuma 1.433.
luas bangunan total seluruhnya. Jadi misalkan kalau ada 10 lantai, ya misalkan ini dibagi 10. Jadi masing-masing lantai luasnya 1 bagi 10, 14 meter lah ya kurang lebih. Jadi kalau karena ini luasnya 1433, jangan tinggi-tinggi lah, dibagi 3 aja misalkan. Maka harus yang lantai dasar itu tidak boleh lebih dari tadi ya, 400 tambah ya. lantai 1, luasnya misalkan karena tadi 1400, misalkan ini 50 meter karena ini gedung intinya misalkan. Atau 100 meter lah tadi bener. 100 meter ini luas dasar bangunan. Kan udah 100 meter nih. Tambah lagi lantai 2-nya. Lantai 2 misalkan 80 meter, berarti udah. Nah ini sebagai lantai biasa. Kalau lantai dasar lagi tidak akan bisa, karena lantai dasarnya udah yang tadi, yang lantai 1. Kasusnya yang tadi, yang lantai 1 adalah sebagai basement gitu, maka lantai dasarnya adalah yang ini gitu. Karena tadi udah lantai dasar, maka ya lantai dasarnya yang lantai 1 itu. Nah lantai 2 adalah lantai yang biasa. Terus simpan, terus tambah lantai ketiga misalkan, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi ini 80 meter lagi, ini lantai biasa, simpan. Nah, eh ini berarti ada 260 ya. Sementara luas bangunannya adalah 1400. Nah, ini bisa aja misalkan luas bangunan seharusnya sih sama ya antara total yang tadi dengan setelah dibagi. Ini kan luas bangunan kan 1400. Sebenarnya tinggal dibagi ini 1000. Sebentar. Yang ini saya ubah 1000 jangan 100, jadi mungkin 1000. Lantai 1 lebih luas itu misalkan. Terus yang lantai 2 kan tinggal 433. 433 yang ini lantai 2-nya 233, 33. Yang lantai 3-nya 200 berarti kan. Berarti kan total 1000 sama 233 sama ini kan 433 ya, 1433. 1433 ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi total bangunan di detail, luas bangunan di angka detail ini itu harus merupakan total dari lantai 1, 2, 3. Nah, lantai 1 ada 1000 meter, jadi mungkin lebih luas misalkan. Makin ke atas makin kecil berarti gedungnya kira-kira kayak kerucut mungkin ya. Kalau model kayak gini. 1233 sama 200. Nah, maka di detail itu untuk luas dasar bangunan itu 1000. Nah, ini yang lantai 1, yang sebagai lantai dasar tadi. Jadi harus sama dengan ini. Nah, kembali ke tadi lagi ngapain ya? Pak Sarjono, maaf nanya boleh? Ya, siap. Saya Hedi dari Jenewa, Pak Masih, Sarjono. Pak. Oke, Mas Edi, Cinewa? Iya, sedikit aja. Salam Pak Sarjono. Mau Ya, nanya aja, kalau misalnya kadang-kadang itu kan gedungnya itu bentuknya tidak kotak gitu aja ya, macam-macam. ya, Jadi siap. ada yang misalnya ada lantai dasar tapi ada extensionnya. Nah, kemudian misalnya kita nggak punya data ini sebenarnya luasnya persisnya berapa, kita bisa nggak pakai perkiraan aja? Ya, betul. Makasih. Kan yang tadi perkiraan juga Mas Edi. Saya ngarang-ngarang, ternyata di sini kan tadi luas total menurut master asset di detailnya kan, mana sih luasnya? Ini 2021, ini tanah, sorry. Ini kan 1433. Nah, saya kan nggak tahu sebenarnya ada berapa lantai, terus satu lantainya ada berapa luasan gitu kan. Ini kan intinya yang tercatat sebagai luas bangunan ini kan tentunya ada referensi awal nih berapa sih sebenarnya, kenapa 1433. Ya, Tentunya ada ya, dokumennya Mas. Tapi ternyata dari 1433 itu gedung ada 3 lantai. Nah, lantai 1 berapa, 2 berapa, ya bisa perkiraan intinya. Tapi kalau ada dokumennya itu lebih baik. Kalau ya. Jadi ada dokumennya. Kak, nanti kan itu lantai dipecah lagi ke ruangan untuk DBR ya. Jadi kita ruangan sendiri kadang-kadang bentuknya nggak kotak. Jadi misalnya panjangnya
Ya, Ya, maksudnya jadi kita perkirakan aja luas per ruangan pun nggak ada masalah ya, sepanjang tidak melebihi dari luas bangunan total ya. ya ada blueprintnya kan dari situ ada ukurannya lah ya. Di Nah, PT Regen emang nggak punya ya ini persis nggak sekali. harus persis lah ya. Jadi Ya, misalkan lantai satu ini 1.000 meter persegi, kira-kira ada berapa ruangan gitu. Jadi di sini kan setelah tambah lantai, udah bikin 3 lantai, tinggal ya, masing-masing lantai ada berapa ruangan, tinggal tambah ruangan di sini nih. Nah, oke, mau bikin berapa ruangan misalkan. Kalau ada 5 ruangan berarti 1.000 harus terbagi menjadi 5 persis gitu. Atau ya, kurang sih sebenarnya masih ada. Jadi ada space. Oh ini mungkin lorong. Oh ini mungkin apa sih namanya? Ya ruang kosong lah istilahnya. Kayak kayak tanah itu kan, misalkan tanah 1.000 meter, tidak harus semua ditempatin gedung di atasnya, tapi bisa jadi ada fasilitas taman, ada tanah kosong gitu Mas Andi. Jadi ya, 1.000 ini nggak harus habis untuk ruangan semua, bisa jadi kan untuk lorongnya gitu. Kurang ya. lebih gitu. Oke, terima kasih. Ya. Nah ini ya, ini juga nyambung terkait ke DBR tentunya kalau yang ini ya. Sementara kita tadi sedang fokus ke simulasi untuk korelasi sebenarnya sih ya. Kalau untuk upload foto, ini misalkan bangunannya yang tadi, bisa langsung pilih yang sama tadi. Misalkan bangunannya adalah yang ini. Kalau tadi kan tanahnya udah, tinggal dokumennya nanti ditambahkan. Bentuknya apa, ini tahun berapa, 2000, tadi kan 2010, berarti harus lebih muda lagi. 2011 lah misalnya, setahun kemudian kok hilang, 2011 1 April 2012 Desember misalkan. Ya ini nanti tentunya pada saat ada dokumen yang benernya lebih mudah ya. Kadang mengarang-arang malah lebih susah gitu. Karena tidak matching kadang itu. Nah ini jenis dokumennya apa? Nah kalau standar di Indonesia nasional kan IMB ya. Nah kalau di sana apa nih? Untuk kepemilikan bangunan. Bisa saja ada seperti yang ini. Nanti tinggal disesuaikan mana yang bisa bisa disetarakan antara pilihan-pilihan ini gitu. Nah, kalau standar Indonesia kan IMB. Terus dokumennya tinggal upload IMB-nya. Mudah-mudahan bisa ini kalau untuk pastikan nomor dokumen, tanggal, dan jenis dokumen sudah diisi. Oh, ini belum. Udah, tanggalnya udah, simpan. Ya, jadi semua tersimpan ya. Nah, terkait dokumen ini, kalau bicara tanah, mana tadi yang tanah? Ini tanah. Nah, ada juga yang lebih dari satu bidang gitu. Misalkan kemarin mana ya, ada perwakilan Tehran kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan Tehran ada ya. Kalau nggak salah Tehran ya. Jadi ada satu bidang tanah ternyata ada dua kepemilikan. Nah, nanti ini bisa diupload dua-duanya. Jadi ada eh, satu bidang tanah ada dua dokumen gitu. Bisa diupload. Tapi kalau hanya satu dokumen sebaiknya satu kolom ya. Jadi misalkan dokumen sertifikat, terus ada pendukungnya, akta jual belinya dan lain-lainnya, itu kalau bisa digabung, diupload jadi satu kolom. Jangan nanti dia ditambah. Jadi kan ada istilahnya aplikasi Monserah di sini nih. Itu ngebacanya nanti sebenarnya ini cuma satu dokumen, tapi seolah-olah ada lebih dari satu bidang gitu. Kan misalnya tadi yang saya contohkan, kalau nggak salah Tehran, jadi misalkan ada tanah 1.000 meter yang 700 atas nama siapa, yang 300 atas nama siapa. Nah ini baru diupload dua kali kolom ya. Jadi yang pertama atas nama siapa, yang kedua atas nama siapanya gitu. Tapi kalau memang 1.000 meter itu atas nama satu sertifikat, diupload jadi satu kolom biar nanti Monserah ini tidak bisa atau ngebacanya ya memang satu bidang. Nah ini cara mengkorelasikannya seluruhnya udah ini ya. Nah, ini untuk setting lantai dan ruangan agak sedikit lebar ya, intinya gitu ya. Jadi total bangunan berapa, nanti harus terbagi seluruh lantai. Seluruh lantainya berapa. Nah, dalam satu lantai itu harus terbagi habis untuk seluruh ruangan. Tapi juga bisa misalkan 1.000 meter bisa kurang karena ternyata sisanya adalah lorong gitu. Nah, ini yang
apabila tanah itu milik kita gitu. Nah, bagaimana kalau yang ternyata bangunan tersebut berdiri di atas tanah pemerintah setempat? Ini NUP 9 saya coba untuk bangunan yang NUP 8. Misalkan NUP 8 ternyata ini adalah bangunan milik kita atau jangan bangunan kantor lagi. Saya coba pilih yang tempat ibadah yang NUP 2. Biasanya NUP 1 udah dipakai nih, simulasi. Sambil yang NUP 2. Jadi bangunan ibadah ini berdiri juga di atas tanah yang tadi, kalau yang tadi kan tanah milik, gedung milik. Nah, kalau yang tempat ibadah ini adalah masjid yang berdiri di atas tanah pemerintah setempat. Jadi saya ubah dulu misalkan, ini kan Alger ya, Algeria, alamatnya ini. Terus, nah, maka di sini bangunan di atas tanah ini itu ditambahkan keterangan tanahnya. Itu tanah milik pemerintah setempat. Jenis pemilik tanah adalah negara, pemerintah negara setempat. Jadi harus diubah dulu di sininya. Bukan di Indonesia. Dalam hal ini di Indonesia, maka pada saat mau tambahkan tanah, tidak akan ditemukan yang pemerintah setempat. Ada pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, BUMD. Nah, ini tidak akan ditemukan badan hukum karena lokasinya di Indonesia, tidak akan ada tanah milik pemerintah setempat gitu istilahnya. Kan ya pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat gitu ya yang umum. Kalau itu di Indonesia, maka terkait ini banyak sekali teman-teman yang lupa gitu setting nama negaranya sesuai dengan, ya terima kasih, nama negaranya sesuai dengan negara yang sebenarnya yang seharusnya. Nah, misalkan ini kan user Alger, misalkan saya tadi Algeria, maka di sini baru bisa ditambahkan itu pemerintah negara setempat. Nama barangnya ibadah. Nah, tanah untuk bangunan tempat ibadah harus nyambung. Kalau tanah bangunan kantor pemerintah, ya berarti tanahnya juga tanah kantor pemerintah permanen apa ya, di kodifikasi tanahnya pokoknya. Nah, karena ini untuk masjid tanah tempat ibadah, maka tanahnya juga untuk tanah untuk bangunan tempat ibadah. Kita pilih, teruslah tanah seluruhnya berapa, misalkan 1.200 meter, tapi yang digunakan untuk masjid 200 meter misalkan. Nah, ternyata cuman luas bangunannya itu 150. Harusnya masuk ya tadi ya. Karena luas bangunan 150, luas dasar bangunannya nih belum ada. Jadi harus disetting ke sana dulu, apa namanya, lantai ruangan. Tambah lantai, kebetulan cuma satu lantai misalkan, luasnya 150, terus lantai dasar. Nah, karena cuma satu lantai misalkan masjid. Kembali ke sana, di sini udah luas dasar bangunan dan luasnya udah 150 sama. Terus ini udah, kembali ke Indonesia ya. Alger. Terus ini ditambahkan tadi ya, yang pemerintah setempat. Terus ininya ibadah. Tanah luas seluruhnya 1.200. Digunakan tanahnya 200 meter kan. Ini kan luas tanah yang digunakan. Sementara bangunannya 150 meter. Harusnya bisa disimpan ya. Kalau bisa disimpan ini ada tanah yang digunakan 200 meter, luas atas bangunan 150. Total luas tanah yang digunakan tidak boleh lebih, total luas tanah yang digunakan tidak boleh lebih dari luas dasar bangunan. Luas bidang di sini, ini nih, kan 150 ya, luas dasar bangunan. Sementara tadi inputnya 200 tadi kan. Sebenarnya kalau di sini 1.200 misalkan tadi bisa aja.
pemerintah setempat, misalnya ini 1.200, maka luas tanah yang digunakan ya memang 150 karena bidangnya kan 150 tadi ya, si masjid. Apa yang tidak mau? Provinsi, oh, boleh ngarang nggak? Duduk dulu, kelurahan. Ntar setelah ini apa? Koordinat. Oh bisa ya, udah. Nah ya, karena luas dasar bangunan 150, maka yang di sini juga harus 150 ya, yang ini.